Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan. Dan kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran renang. Baiklah, kita mulai dengan kata-kata motivasi agar kita tidak takut untuk berenang atau melakukan aktivitas di dalam air. Jangan takut untuk melakukan aktivitas air ataupun berenang, karena pada dasarnya manusia mampu untuk berenang. Tinggal bagaimana caranya agar kita melakukannya dengan cara atau teknik yang benar. Nah, bahkan pada bayi usia sekitar 4 bulan pun, mereka telah memiliki refleks untuk menyelam. Mereka mampu untuk menahan napas dan tidak menelan air saat berada di dalam air. Itulah tadi kata-kata motivasi untuk kita agar kita memiliki kepercayaan diri untuk melakukan aktivitas di dalam air ataupun renang. Sebelum kita memahami teknik-teknik dalam berenang, alangkah baiknya kita ketahui terlebih dahulu apa itu yang disebut dengan aktivitas renang. Dalam pengertiannya, renang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di air dengan menggunakan tangan dan kaki. Renang merupakan olahraga akuatik atau jenis olahraga yang berhubungan dengan air. Sudah tentu ya, renang itu termasuk olahraga yang berhubungan dengan air dan olahraga ini disebut olahraga akuatik. Masih banyak macam olahraga yang termasuk akuatik, seperti polo air, loncat indah, arung jeram, mendayung, dan sebagainya. Selanjutnya adalah sejarah renang di dunia. Renang sudah dilakukan sejak zaman prasejarah. Jadi aktivitas berenang sudah dilakukan sejak zaman dahulu. Dilakukan untuk tujuan mencari makanan, bertahan hidup, ataupun untuk tujuan-tujuan yang lain. Pada tahun 1896, renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan pada Olimpiade Athena. Nah, di tahun ini awal mula renang menjadi salah satu cabang olahraga yang dilombakan. Renang gaya bebas pertama kali dikenalkan oleh Arthur Trugan. Gaya ini kemudian mulai dikombinasikan dengan gaya kaki yang menendang atau mencambuk oleh Richard Chappell pada tahun 1902. Organisasi Renang Internasional dibentuk pada tahun 1908 dengan nama Fédération Internationale de Natation atau disingkat menjadi FINA. Inilah sekilas pengetahuan tentang sejarah renang di dunia. Selanjutnya adalah sejarah renang di Indonesia. Di Indonesia, renang dimulai dari zaman Kerajaan Majapahit. Renang untuk pertama kalinya diselenggarakan pada tahun 1948 di kota Surakarta, yang dilaksanakan dalam kegiatan Pekan Olahraga Nasional atau disingkat PON. Gaya yang diperlombakan pada saat itu adalah gaya bebas, gaya punggung, dan gaya dada. Organisasi renang di Indonesia adalah PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia. PRSI ini berdiri pada tanggal 21 Maret 1951, tepatnya di Jakarta, dengan diketuai oleh Profesor Dr. Purwo Sudarmo. Dan Bapak Profesor ini adalah merupakan ketua umum pertama untuk organisasi PRSI. Nah, sekarang menginjak kepada gaya-gaya di dalam aktivitas renang. Gaya-gaya renang yang dilombakan dalam perlombaan renang adalah: yang pertama ada yang disebut dengan gaya bebas atau disebut juga dengan freestyle swimming. Bisa dilihat sekilas gambaran untuk renang gaya bebas adalah seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya adalah renang gaya dada atau disebut juga breaststroke.
Yang ketiga adalah renang gaya punggung atau disebut juga backstroke. Dan yang keempat adalah gaya kupu-kupu atau disebut juga butterfly stroke. Itulah tadi macam-macam gaya di dalam aktivitas renang. Selanjutnya, perlengkapan apa saja yang digunakan dalam aktivitas berenang? Manusia dapat berenang tanpa perlengkapan dalam kondisi apapun. Namun, berenang yang ditujukan untuk olahraga membutuhkan pakaian dan perlengkapan khusus untuk membantu memudahkan pergerakan di dalam air. Secara umum, perlengkapan renang ditujukan untuk memudahkan berenang dan menghindari risiko yang timbul akibat berenang. Perlengkapan yang pertama yaitu pakaian renang. Pakaian renang biasanya terbuat dari bahan karet yang mengikuti bentuk tubuh untuk menghindari masuknya udara ke dalam pakaian. Ada banyak jenis macam-macam pakaian renang dengan motif-motif yang semakin dikembangkan. Perlengkapan selanjutnya yaitu kacamata renang. Kacamata renang berfungsi untuk mencegah iritasi pada mata dan mengurangi gangguan pada saat berenang. Kita harus tepat untuk memilih kacamata renang yang akan kita gunakan untuk bentuk ataupun ukuran yang sesuai dengan wajah dan kepala kita, agar tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor, dan supaya nyaman ketika digunakan. Perlengkapan selanjutnya yaitu penutup kepala dan telinga. Selain berfungsi untuk mengurangi hambatan saat melaju di air, penutup ini juga berfungsi untuk menjaga rambut dari bahaya kaporit, serta zat di dalam air lainnya, dan mencegah air masuk ke dalam telinga. Zat kaporit yang terkandung pada air di kolam renang itu mengakibatkan rambut kita menjadi lengket dan kering, bahkan bisa mengakibatkan kerontokan pada rambut kita. Perlengkapan selanjutnya yaitu pins atau kaki katak. Pins atau kaki katak berfungsi untuk memaksimalkan hasil dorongan atau lecutan kaki saat latihan berenang. Pins terdapat dua jenis, yaitu pins untuk berenang dan pins untuk menyelam. Itulah tadi beberapa perlengkapan yang bisa membantu kita dalam melakukan aktivitas renang. Selanjutnya yaitu manfaat. Apa saja manfaat ketika kita rutin melakukan aktivitas berenang? Yang pertama yaitu manfaatnya adalah untuk melatih seluruh tubuh. Ketika berenang, kita akan menggunakan hampir seluruh otot utama tubuh, mulai dari lengan, kaki, hingga perut. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan jantung dan paru-paru. Dalam aktivitas renang, bahkan teknik yang harus dikuasai pertama kali itu adalah teknik pernapasan. Bagaimana cara mengambil dan bagaimana cara mengeluarkan udara dari sistem pernapasan kita. Manfaat selanjutnya dari renang adalah untuk mencegah obesitas atau kelebihan lemak dalam tubuh, meningkatkan mentalitas ataupun kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan koordinasi dan keseimbangan tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Pada intinya, manfaat dalam aktivitas berenang adalah membuat tubuh kita sehat. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kita akan melaksanakan aktivitas renang. Yang pertama yaitu gunakan perlengkapan renang. Yang kedua, amati kebersihan dan kedalaman air sebelumnya. Yang ketiga, perhatikan cuaca, terutama apabila aktivitas renang akan dilaksanakan selain di kolam renang. Yang keempat, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera otot dan sebagainya. Yang kelima, jangan berenang dalam keadaan perut kosong. Nah, jangan lupa makan terlebih dahulu beberapa jam sebelum berenang, karena berenang memerlukan energi, dan energi kita dapatkan dari makanan. Bila belum menguasai teknik berenang, gunakan perlengkapan yang dibutuhkan, seperti ban ataupun pelampung dan sebagainya. Setelahnya, jangan lupa mandi di air yang ada pancurannya. Jadi kita harus membersihkan diri dengan air yang mengalir.
Itulah hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan aktivitas berenang. Mari kita kenali risiko-risiko yang ada pada saat aktivitas berenang. Terdapat berbagai risiko saat manusia berada di air, baik sengaja ataupun tidak disengaja. Kecelakaan di air atau di kolam renang dapat menyebabkan cedera hingga kematian akibat tenggelam, terbentur, terpeleset, dan sebagainya. Berenang di air kotor dapat menyebabkan penyakit kulit dan iritasi pada mata. Bermain-main secara tidak wajar di kolam renang bisa membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Itulah risiko-risiko yang harus kita hindari dan kita antisipasi pada saat akan melakukan aktivitas berenang, supaya kita beraktivitas dengan aman dan nyaman. Itulah pembahasan pengetahuan umum untuk materi renang. Materi dari teknik-teknik gaya berenang akan kita bahas pada video selanjutnya. Semoga pembahasan tadi mudah untuk dipahami agar bisa bermanfaat. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.